Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat ya anak-anak kelas 3B. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 2 mengenai wujud benda di pembelajaran 3, 4, dan 5. Nah, untuk pembelajaran 3 yang pertama kita akan belajar mengenai benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Contohnya ada batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Nah, di sini ada sifat benda padat. Yang pertama, bentuknya tetap. Yang kedua, dapat disentuh atau digenggam. Nah, di sini ada tabel mengenai bentuk dari atau nama benda dari benda padat. Di sini contohkan pensil. Bentuknya berubah sesuai dengan tempat tidak ya. Bentuknya tetap walaupun tetap tempatnya berubah, ini dicentang berarti artinya iya. Dapat digenggam, iya, centang, dan tidak dapat digenggam. Nah, ibu guru contohkan lain, misalkan menghapus. Ya, ini untuk kedua, menghapus. Bentuknya berubah sesuai dengan tempat tidak ya. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Ya, betul ya, karena penghapus pensil itu juga jika diletakkan dimanapun tempatnya itu akan selalu tetap. Terus dapat digenggam jelas ya, tidak dapat digenggam ini salah. Oke, nanti anak-anak bisa menyebutkan contoh-contoh lain yang berada di rumah mengenai benda padat ya. Oke, selanjutnya kita akan mengulang kembali pembelajaran mengenai jarak. Nah, di sini kita sudah dikembangkan melalui soal cerita ya. Untuk soal nomor pertama, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nah, sebelumnya kita melihat contoh terlebih dahulu ya. Di sini ada gambar jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar. Jadi rumah Dayu ini ya, kemudian jarak sampai ke pasar itu ternyata 6 km plus 7 km. Dari sini ke sini kan 6. Terus dari tengah-tengah ini ke pasar 7. Berarti tinggal ditambahkan saja jaraknya. 6 ditambah 7 sama-sama kilometer ya. Maka sama dengan 13 km. Halnya juga sama seperti ini ya. Yang ditanyakan berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir. Nah, tadi sudah diketahui jarak per lomba larinya itu 350, sedangkan Beni baru 200, berarti kekurangannya berapa? Nah, tinggal dikurangkan. Jadi jarak yang harus ditempuh Beni ke garis akhir adalah 350 meter dikurangi 200 meter, maka hasilnya 150 meter ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 2. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Nah, kita lihat perbedaan. Nah, jika perbedaan itu nanti berbicara mengenai selisih ya. Selisihnya atau bedanya itu berapa? Berarti tinggal dikurangkan. Jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah adalah berarti jarak rumah Siti dikurangi jarak rumah Edo. Maka ditemukanlah perbedaannya atau selisihnya itu 2.240 meter. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin ternyata bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Nah, berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin untuk menuntun sepeda sampai sekolah? Jadi tadi dari analisis soal, Udin kan sudah menempuh menggunakan sepeda sebanyak 2 km ya. Ternyata setelah 2 km itu bannya bocor. Padahal jarak yang ditempuh harus 3 meter. Berarti kekurangannya itu berapa yang harus ditempuh Udin? Nah, itu syaratnya tinggal dikurangkan saja. Berarti jarak yang harus ditempuh Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah adalah 3 km dikurangi 2 km. Jadi di sini jawabannya 1 ya. Ini ya, 1 km.
meter. Oke. Soal nomor 5, bantulah Siti menemukan jarak dari rumah ke sekolah. Nah, rumahnya Siti ini untuk sampai sekolah. Nah, diketahui dari soal ya, jarak rumah Siti ke sekolah itu 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Nah, jarak dari pasar ke rumah itu 100 meter. Nah, berapa jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Nah, tadi kan jaraknya dari rumah ke pasar itu 100, sedangkan diketahui jarak rumah Siti ke sekolah itu 3 kali jarak rumah Siti ke pasar, maka tinggal dikalikan saja. Maka jawabannya, jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah adalah 3 dikali 100 meter. Maka ketemulah 300 meter. Nah, kita bisa buka halaman 87 di buku tema 3 ya. Sudah ada lagu berjudul Barisan Musik, ciptaan Ate Mahmud. Nah, nanti kita akan bersinergi dengan gerakan kaki lembut dan kuat ini. Lagunya bisa untuk menghentakkan gerakan kaki cara kuat atau lembut. Nah, silakan anak-anak mendengar terlebih dahulu. Nah, berikut tadi itu contoh lagu dari Barisan Musik ya. Nah, nanti anak-anak bisa mempraktikkan atau menyanyikan lagu tersebut di rumah. Nah, kita masuk ke pembelajaran 4. Melihat benda cair lebih dekat. Nah, seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi itu tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian juga merupakan cairan. Nah, air adalah benda cair yang sering ditemui. Nah, sebutkan benda lain yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah dan bagaimanakah bentuk air tersebut? Nah, apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Nah, mari kita bahas. Nah, kita menjawab bahwa sifat benda cair yang pertama itu bentuknya sesuai wadah atau berubah. Jadi jika air dimasukkan di dalam gelas akan mengikuti bentuknya gelas, dimasukkan ke dalam ember dia akan mengikuti bentuk dari ember. Kemudian tidak dapat digenggam ya. Nah, selanjutnya kita mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair, benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana, contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Nah, udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Nah, bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada beda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap ya. Itu bukan benda gas yang bisa dilihat. Nah, karena sifat benda gas yang pertama itu bentuknya mengikuti ruang ya, jadi sama seperti benda cair, mengikuti bentuk ruang. Yang kedua, tidak dapat digenggam. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai alat menimbang. Nah, sebelumnya kita harus mengenal ya satuan berat. Di sini dicontohkan ada satuan berat yang pertama itu kilogram atau tulisannya kg ya.
itu macamnya kilogram. Kemudian ada juga yang ons ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang satuan berat kilogram terlebih dahulu. Nah, ini di sini ada alat untuk menimbangnya itu apa saja? Ada timbangan beras. Ini untuk menimbang beras ya. Terus untuk timbangan badan untuk menimbang berat badan, ada timbangan kue ya. Ini terus ada timbangan gantung, ini biasanya untuk anak kecil atau di posyandu. Terus ada timbangan warung dan juga ada neraca ya. Nah, coba dilihat di dalam nih halaman 11 atau lihat di layar, kita menjodohkan mana yang tepat dalam penggunaan alat mengukur. Kita lihat, yang pertama menimbang bayi ya. Ternyata menggunakan alat timbang bayi. Terus ada telur itu menggunakan alat timbangan warung ya. Terus ada emas cincin atau kalung menggunakan neraca. Terus ada garam ya, bisa menggunakan timbangan kue. Dan yang terakhir ada beras, menggunakan timbangan beras. Nah, selanjutnya kita ada ilustrasi. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Nah, kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung gas terdapat LPG atau liquefied petroleum gas? Nah, LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalkan kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan juga lebih praktis. Nah, sekian pembelajaran dari Meti, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.